Selamat malam semua. Malam Romo. Romo Paroki, Kakak Romo Blas, Kakak Romo Pian, FR, Mama Suster, Frida, Suster Ayu, Suster CB. Saya tanya Romo Paroki bilang ini Suster siapa? Suster CB, pokoknya CB. Bapak yang terkasih, saudara-saudari, Romo yang sudah bahagia di alam sana, teristimewa yang jubilaris ini. Bisa tepuk tangan sih. Oh, tepuk tangan untuk jubilaris. Kenapa sampai saya di sini? Saya tiap kali pulang misa, khotbah di orang punya nikah, ke biara, Mama Suster selalu cerita. Nanti saya pesta Pancawindu. Sekitar 3-4 kali saya bilang, kalau Mama Suster tidak keberatan, nanti saya khotbah di Mama Suster punya Pancawindu. Dia bilang bisa. Tapi izin dulu di Romo Paroki. Jangan sampai kita tiba Romo Paroki. Tidak, saya harus khotbah ini. Makanya terima kasih untuk Kakak Romo. Makanya sampai di sini. Hal kedua yang menjadi tekanan batin untuk saya adalah saya bertanya kepada Mama Suster. Saya bilang, tema apa, Mama? Dia bilang, tidak ada tema. Saya bilang, baca Injil favorit, tidak ada. Wih, saya pusing. Saya terus baca nanti pakai apa saat misa? Pokoknya pakai hari itu, titik. Saya bilang, baik. Pas hari ini bertepatan dengan gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus, saya pikir-pikir, refleksikan bagaimana 40 tahun. Kalau kita lihat, yang pertama kita lihat dua rasul. Petrus itu adalah seorang pembangkang yang ketika Tuhan Yesus bilang, Petrus, coba kau masuk sedikit ke dalam, tebarkan jala. Dia jawab, Yesus bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, coba. Saat dia coba, saat jala mulai koyak, dia katakan apa? Tuhan, pergilah dari saya sebab saya orang berdosa. Tetapi kemudian gereja mengakui dia sebagai rasul yang besar. Artinya apa? Panggilan manusia itu adalah ditujukan kepada orang berdosa. Tuhan memanggil orang berdosa untuk menjadikan orang yang luar biasa. Amin. Amin. Karena itu kalau kita berdosa, Tuhan panggil kita, jangan rela, gas terus. Mengapa? Karena selalu ada tempat di hati manusia, selalu ada kesempatan di dalam diri manusia untuk bagaimana Tuhan mencurahkan rahmat-Nya. Maka panggilan terjadi untuk orang yang merasa diri kurang sempurna, bukan orang yang sempurna. Maka ketika orang bekerja di dunia mati-mati, bahwa dia yang paling baik, saat itulah kebinasaan, kehancuran mulai terjadi pada kita. Kita tahu tuh, keluarga-keluarga yang hidup selalu lihat orang punya hidup. Orang yang beli kulkas, dia yang dingin. Orang yang beli motor, dia yang panas. Romo, saya rasa tetangga itu kemana kok? Kenapa? Minggu lalu tuh dia baru kasih turun TV 80 ini. Saya bilang, lu pindah ke toko elektronik ke rumahmu. Mengapa? Karena Tuhan memanggil setiap kita, Tuhan memanggil setiap pribadi kita, Tuhan memberikan rahmat kepada kita menurut ukuran kita masing-masing. Karena itu tidak pernah ada rahmat. Orang selalu katakan kita terlahir dari rahim yang sama, tetapi beda nasib. Satu bapak dan satu mama, tapi garis tangan berbeda. Itu tentang dari Petrus kalau kita belajar. Maka Petrus ini mengajak kepada kita sekalian, kalau untuk rahmat Tuhan tidak boleh main-main. Tuhan kalau panggil kita, ya ikut. Kalau Tuhan bilang kau punya jodoh seperti ini, ya terima. Jangan 1 tahun, 2 tahun mulai datang, Romo anulasi perkawinan dulu. Kenapa tidak cocok? Sejak kapan tuh anak keempat? Masa dulu 3-4 cocok, keempat tidak cocok. Tidak terjadi cocok, anak keberapa? Keempat tuh. 1, 2, 3 aman, keempat tidak berat. Tidak. Karena Tuhan selalu menempatkan kita untuk tidak sempurna, supaya kemudian kita sadar bahwa ada tempat untuk Roh Kudus, tempat untuk Tuhan memenuhi kita. Maka hidup di dunia ini jangan terlalu cari kesempurnaan.
berikanlah juga tempat untuk Tuhan. Yang kedua, Paulus. Kalau ngomong tentang Santo Paulus ini ada dua hal yang istimewa. Pertama, dia bernama Saulus. Karena dia ini adalah pembunuh Kristus. Maka dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan kasih buta dia mata. Setelah itu dia sembuh. Nah, dia bertobat dan kemudian menjadi rasul yang biasa, sebagaimana Romo Paroki katakan, rasul militan. Dari nama Saulus berubah menjadi nama Paulus. Yang terlalu kepala batu, malas hari Minggu misa itu juga kadang-kadang Tuhan tikam dia di jalan baik, jalan Eropa. Coba bencana sedikit, itu gereja penuh. Romo tuh mohon doa Romo, tolong Romo supaya saya tes P3 kali lulus. Habis lulus terima SK 100% tidak pernah datang bilang Romo terima kasih. Oh lupa. Kalau tidak terjadi. Saulus ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang suci punya masa lalu, setiap orang berdosa punya masa depan. Amin. Frater tanya kepada saya, Romo punya mantan tidak? Punya. Di paroki sini, iya. Rumah di, supaya rumah gosip. Lu cukup tanya ada tidak, jangan lu tambah lagi rumah di mana. Yang mana? Jangan sampai saya sebut kau bilang, oh Romo terima kasih ini inspirasi. Seperti itu. Yang tertawa ini karena tidak punya mantan. Toh? Iya toh? Karena Romo minta maaf, saya pernah ikut pesta, bapak tua dan mama tua satu itu dansa pakai seragam, mereka dansa sepanjang malam. Baru bilang, Romo kemana? Lihat kami dansa bagus. Dansa-dansa tengah malam pulang. Kami berpisah di pesta. Besok pagi habis misa, ibu itu datang. Romo, saya bilang, kenapa? Dia punya muka ini kan penuh verban. Saya bilang, kenapa kau punya muka? Tadi malam pulang pesta itu saya jatuh motor. Tidak Romo, suami pukul. Saya bilang, kenapa? Romo tadi malam lihat waktu yang baju biru itu, tahu yang kami bilang, kenapa? Suami cemburu kan itu mantan tuh. Dia bapak tua orang duduk mengantuk begini Romo Pro, tapi ini tingkat cemburu level dewa. Jadi kalau kita menyanyi di gereja kor bagus, tapi kalau tukang pukul istri nol pula. Anak muda bilang kuah kosong. Itu Saulus. Dan Tuhan Allah tangkap. Dari Saulus inilah kita belajar bahwa selalu ada peluang masa depan. Karena itu tidak boleh terlalu dalam kegagalan. Kegagalan adalah Tuhan kasih kesempatan untuk melangkah lebih baik. Amin. Itu tentang dua rasul ini kalau saya refleksikan. Maka mari kita belajar dalam hidup kita bagaimana melihat kehidupan kita sebagai yang bermasa depan.